Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Pak Guru pada mata pelajaran fikih. Pada kesempatan hari ini, anak-anakku semua, kita akan belajar pada bab makanan halal dan haram, khususnya pada subtema pengertian dan macam-macam makanan haram. Pada kesempatan minggu lalu kita sudah belajar tentang subtema makanan halal, baik dari pengertian, hukum, macam-macam, membiasakan mengkonsumsi makanan halal, dan juga hikmah mengkonsumsi makanan halal. Untuk kesempatan hari ini, pertemuan hari ini, kita akan belajar bersama tentang pengertian, hukum, dan juga macam-macam makanan haram. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pada dua hal, yaitu menganalisis ketentuan makanan halal dan haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah mengkomunikasikan hasil analisis jenis makanan halal dan haram untuk dikonsumsi. Nah, indikator pencapaian pada kompetensi pada pelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan arti makanan haram. Jadi anak-anak nanti bisa mengetahui apa itu arti makanan haram. Kemudian yang kedua, menentukan dalil-dalil tentang makanan haram. Dalil ini bisa hadis ataupun juga bisa dari Al-Quran. Kemudian menemukan macam-macam makanan haram. Ada beberapa macam yang nanti akan kita pelajari. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan jenis makanan haram. Kemudian yang terakhir adalah merumuskan jenis makanan haram. Untuk yang pertama, arti makanan haram. Kata makanan berasal dari kata makan, yang artinya adalah aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Makanan adalah suatu benda atau hal yang dimakan oleh manusia, kemudian dicerna dan diserap dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas manusia. Adapun kata haram ini berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu sesuatu yang dilarang. Maka dapat disimpulkan bahwa makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama kita sebagai umat Islam. Dan apabila kita tetap mengkonsumsinya, maka kita akan dikenai hukum berdosa. Dalil tentang makanan haram. Makanan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang, serta akan berpengaruh terhadap iman dan juga kualitas ibadahnya. Begitu pentingnya masalah makanan ini sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyebutkan mana-mana saja makanan yang boleh dimakan oleh hambanya dan mana-mana makanan yang tidak boleh dimakan atau dikonsumsi. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqutatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Artinya, diharamkan bagimu
memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan juga diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu adalah suatu perbuatan yang fasik. Maka dari firman Allah surat Al-Maidah ayat 3 ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ini untuk menjaga tubuh kita dari segala mara bahaya, dari segala sesuatu yang membahayakan bagi tubuh manusia, khususnya kita sebagai umat Islam. Nah, macam-macam makanan haram. Makanan yang diharamkan agama yaitu makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan apabila tidak terdapat petunjuk yang melarangnya, maka berarti makanan tersebut hukumnya adalah halal. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah haram aini, dan yang kedua adalah haram sababi. Haram aini adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, yang ditinjau dari sifat bendanya. Jadi haram aini ini bisa kita ambil kesimpulan memang hukum atau asalnya suatu makanan itu sendiri memang sudah haram. Contohnya seperti daging babi, kemudian darah, dan juga bangkai. Haram karena sifat tersebut ada tiga hal. Yang pertama yaitu berupa hewani. Haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan, seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, dan lain sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah berupa nabati, tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun-daunan yang beracun atau yang lain sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah benda yang berasal dari perut bumi. Apabila dimakan oleh orang, maka orang tersebut akan mati atau bisa membahayakan dirinya sendiri, seperti timah, aspal, logam, dan lain sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah haram sababi, yaitu hukum asal makanan itu sendiri memang awalnya adalah halal, akan tetapi karena suatu sebab tertentu maka makanan tersebut menjadi haram, seperti daging babi daging sapi yang digoreng dengan minyak babi. Haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama, seperti makanan haram yang diperoleh dari usaha yang zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, bisa berupa undian, harapan, kemudian taruhan, menang judi, dan lain sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah dari penjualan makanan atau barang-barang yang haram, seperti menjual daging babi yang kemudian uangnya
digunakan untuk membeli makanan, maka hukum uang dan makanan tersebut berubah menjadi haram. Yang keempat adalah hasil haram yang diperoleh dengan riba, yaitu menggunakan uang. Kemudian uang hasil penggandaan tersebut dibelikan makanan, maka hukum makanan dan hukum uang tersebut menjadi haram. Kemudian ciri-ciri makanan haram. Yang pertama adalah terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Jadi selama tidak ada dalil manapun yang melarang untuk memakan atau mengharamkan suatu makanan, maka hukum asal makanan itu adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Kemudian yang kedua adalah kotor, menjijikkan, mudorot, serta berbahaya bagi tubuh manusia dan juga kesehatan manusia. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang mengandung racun. Sudah barang tentu ketika kita memakan atau meminum racun yang beracun, maka itu akan membahayakan tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang berikutnya adalah makanan yang dapat memabukkan. Seperti di atas tadi sudah dijelaskan, memakan dari kecubung, kemudian ganja, dan juga lain sejenisnya. Kemudian yang berikutnya adalah disembelih tanpa menyebut nama Allah dan untuk tujuan tertentu, misalnya menyembelih hewan ini tidak melafalkan basmalah atau menyebut nama Allah, atau bahkan penyembelihan hewan ini untuk sesembahan, untuk berhala dan sejenisnya, maka hukum memakan makanan yang seperti ini menjadi haram. Nah, terima kasih. Itu tadi sudah Pak Guru sampaikan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahaminya dan juga bisa melaksanakannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.